Selamat pagi, teman-teman. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai teknik menguasai pikiran, isi hati, dan perasaan melalui mata. Mata dapat kita gunakan untuk menguasai pikiran, isi hati, dan perasaan seseorang, karena mata merupakan sesuatu hal yang dapat mewakili jalan pikiran atau kata hati kita. Orang bisa melihat isi hati seseorang bahkan hanya dengan melihat matanya. Mungkin itu sebabnya seseorang yang sedang terkena suatu kasus atau tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang kurang baik, maka mereka akan cenderung berusaha menutupi matanya, baik melalui kain, kerudung, topi, atau kacamata hitam. Melalui mata, kita bisa mengetahui apakah seseorang sedang sedih atau gembira, bersimpati atau bahkan membenci kita, bermaksud baik atau jahat pada kita. Artinya, mulut boleh berkata apa saja, tetapi mata tidak bisa bohong. Sebagai contoh, jika dia berbohong, pastilah dia akan berusaha menghindari berlama-lama menatap lawan bicaranya. Biasanya ia hanya mampu menatap Anda hanya maksimal selama 2/3 lamanya waktu pertemuan. Sekali ia pasti akan menunduk atau pandangannya berjalan kemana-mana, misalnya ke dinding, menatap tanah atau sepatu, buat menyembunyikan rahasia yang dimilikinya dari Anda. Artinya lagi, orang yang jujur pastilah tidak akan ragu-ragu menatap mata Anda dengan mantap. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam isyarat gerakan mata, dan setiap isyarat pastilah menyimpan maksud tertentu. Berikut teknik menguasai pikiran, isi hati, dan perasaan lewat mata. Pertama, misteri kedipan mata. Normalnya manusia akan berkedip 8-15 kali per menit. Apabila frekuensi berkedip menjadi terlampau sering, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan tertekan atau minimal gelisah. Orang yang sedang mengedipkan mata sebenarnya sedang berusaha untuk menjelaskan sesuatu, merasa malu terhadap sesuatu, atau sebagai respon akan suatu hal yang mereka dengar tetapi tidak mereka sukai. Artinya, jika Anda menemui lawan bicara seperti itu, maka segeralah ganti topik pembicaraan atau buat lawan bicara Anda menjadi tertarik kembali. Orang yang sedang berbohong biasanya juga memperlihatkan pola kedipan mata yang lebih cepat. Bagaimana dengan orang yang jarang berkedip? Konon orang yang jarang berkedip biasanya merasa kedudukannya lebih tinggi dari lawan bicaranya. Tetapi ada juga yang mengatakan orang yang jarang berkedip menunjukkan dia sedang berkonsentrasi terhadap sesuatu, atau bahkan malah sedang tertarik dengan lawan bicaranya. Tentu saja dia sedang tertarik jika diikuti raut wajah yang ramah tersenyum pada Anda. Kedua, mata melihat ke kiri atas. Jika Anda sedang bertanya pada seseorang, lalu terlihat matanya bergerak ke atas, lalu melirik ke sebelah kiri, maka hal itu tanda dia sedang mengingat-ingat pengetahuan, pengalaman yang terkait dengan pertanyaan Anda. Arah pandangan ke kiri atas lebih terkait dengan penggunaan memori dalam otak, alias seseorang yang sedang mengingat atau menyatakan fakta. Ketiga, mata melihat ke kanan atas. Jika Anda bertanya dan mata orang itu terlihat mengarah pada sisi kanan atas, maka hal itu menandakan dia tidak siap dengan jawabannya, atau sedang mencari-cari jawaban alias ngarang. Istilah gerakan mata ke kanan atas ini dapat bermakna lamunan, pemalsuan, atau berbohong. Walaupun demikian, bagian kanan atas sangat terkait dengan fungsi otak kanan, alias bagian otak kreatif dan imajinatif. Jadi tinggal tergantung pertanyaannya. Jika pertanyaan menyangkut sesuatu yang bersifat memecahkan persoalan atau menggambarkan sesuatu, maka mata kanan atas berarti dia sedang berproses kreatif. Tapi jika pertanyaan terkait suatu kesaksian, maka dia sedang berbohong jika matanya mengarah ke bagian kanan atas. Keempat, mata melihat ke kiri bawah. Isyarat gerakan mata ini dapat berarti dia sedang mengingat, atau mengambil fakta dari memori otaknya. Orang yang sedang melirik ke bawah lalu ke kiri menunjukkan adanya percakapan batin. Artinya dia sedang berusaha mengambil sebuah keputusan penting hingga dia akan mencoba mengingat-ingat dari memorinya manfaat dan risiko jika dia mengambil keputusan itu. Berikutnya, mata melihat ke kanan bawah. Gerakan ini merupakan isyarat kreatif namun bukanlah suatu rekayasa. Artinya mata ke kanan bawah sangat terhubung dengan perasaan seseorang. Sebagai misal, cobalah bertanya pada seseorang,
Apa yang sedang Anda rasakan saat Anda jatuh cinta? Coba perhatikan matanya pelan-pelan akan bergerak ke bawah lalu ke kanan untuk mengingat-ingat perasaannya saat itu terjadi. Mata ke kiri lalu lurus ke depan. Matanya lurus terkait dengan suara, sehingga matanya memandang ke kiri lalu lurus, berarti dia sedang mencari bunyi dan suara yang pernah mereka dengar dari memorinya. Sebagai misal, jika Anda menanyakan lagu favorit seseorang, pasti matanya akan cenderung melihat ke kiri lalu lurus ke depan. Terakhir, mata ke kanan lalu lurus ke depan. Mata yang ke kanan berarti dia sedang berpikir kreatif atau sedang tak dapat menjawab pertanyaan secara langsung. Sementara mata lurus berarti dia sedang menebak-nebak sebuah suara. Sebagai misal, katakan pada mereka, suara Anda merdu, mirip Agnes Monica. Maka perhatikan mata mereka yang akan bergerak lurus ke depan lalu ke kanan.